Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakunna khairan minhum. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Jemaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, sudah berapa puasa kita, Pak? 16. Jadi malam ini malam 17. Biasanya malam 17 di Indonesia dirayakan sebagai apa? Nuzulul Quran. Ya. Jadi pas malam ini malam 17. Sama kemerdekaan kita juga tanggal 17. Ya. 17 Ramadan. Jumlah rakaat salat semuanya berapa? 17 juga. Iya. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Ya. Tambah 4, 17 juga. Ya. Tentu kalau bicara nuzul Quran, itu Quran menurut riwayat turunnya ke muka bumi tidak satu kaligus, lebih 22 tahun lamanya. Ya, di Mekah 10 tahun, ya, kemudian di Madinah. Jadi berproses. Tapi nuzul Quran yang dimaksud ini ada yang berpendapat itu pada waktu Rasulullah berada di mana? Di Jabal Nur, di Goa Hira. Sementara beliau sedang istilahnya bertahanus, ya, berkhalwat, mencari ketenangan, ya, di Goa Hira selama beberapa hari. Ya, tiba-tiba malam 17 Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, lalu malaikat Jibril ini minta kepada Rasulullah, "Iqra." Lalu Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. 3 kali Jibril mengulangi, "Iqra." Setiap kali Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Nah, setelah itu lalu Jibril membacakan
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Itu wahyu yang pertama. Tapi ada juga yang mengatakan ya, nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran sekaligus dari Al-Lauhul Mahfuz, yaitu tempat yang tidak kita ketahui. Di situ semua tersimpan dalam pengetahuan Allah. Semua yang ada dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia, ya, sekaligus. Nah, kemudian dari langit dunia inilah turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada pertanyaan, ya, jadi turunnya itu ada yang ada sebabnya, ada juga yang langsung. Ya. Lalu Al-Quran mengatakan mengenai Al-Quran ini kehebatannya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Quran ini turun di atas sebuah gunung, gunung itu akan hancur lebur berantakan. Hancur gunung itu, tunduk. Wa tilkal amsal, perbandingan itu kami kemukakan kepada manusia agar manusia memikirkannya. Bayangkan gunung takut untuk menerima Al-Quran yang berisi perintah dan larangan. Ya. Beda dengan manusia. Manusia ada yang menerima Al-Quran, ada juga yang keras. Ada manusia qasat qulubuhum, keras hatinya seperti batu. Ya. Maksudnya lalu diperingatkan dengan Al-Quran tidak mau mendengar, tidak mau percaya, sampai-sampai mengatakan balle-balle gitu Al-Quran. Asatirul awalin, dongeng. Ya. Masa katanya orang sudah mati masih hidup kembali. Itu di masa jahiliyah kalau disampaikan, kalau kamu melakukan kemaksiatan, kejahatan, pelanggaran, kamu nanti setelah mati akan dibangkitkan kembali, kemudian akan tanggung jawab. Pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia ini. Ya. Mereka tidak percaya. Ya, itu bahayanya Pak kalau tidak percaya kepada hari kiamat. Tidak percaya kepada Tuhan. Semua bisa dilakukan. Jadi alhamdulillah kita beriman kepada Al-Quran, percaya ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Ya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik walaupun sedikit akan kita lihat. Berbuat jahat sekecil apapun juga akan dilihat. Ya. Itu tidak percaya orang jahiliyah. Makanya kita lihat mereka sebelum datangnya Al-Quran disebut jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Ada
sebahagian dari mereka, kelompok, kalau punya anak perempuan, itu mereka malu. Sampai-sampai ada di kalangan bangsawan, kalau lahir anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Dia bilang, untuk apa anak perempuan ini? Bikin malu. Bisa jadi apa? Ya, piala bergilir. Ya. Padahal kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu berperang. Yang bisa berperang hanya laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan dibunuh. Ya, tapi tidak semuanya. Ya, ada sebagian. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa jalla wajhu muswadda wa huwa qazim. Ya. Sebenarnya yang mesti berterima kasih dengan adanya Islam adalah kaum perempuan. Mereka dimuliakan oleh Islam ini. Beda dengan agama lain. Agama Kristen menganggap perempuan itu setengah setan. Ya. Dianggap gara-gara perempuan Adam dikeluarkan dari surga. Tapi Islam tidak memuliakan perempuan. Ya. Jadi ini Quran diturunkan untuk memperbaiki masyarakat. Ya. Jadi sebagai contoh ya, ajaran Al-Quran mengajarkan itu dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman. Di sini disebutkan mukminun, bukan muslimun. Nanti ada yang tanya, kenapa bukan muslimun? Ya. Kalau muslimun orang Islam, orang yang beragama Islam. Itu banyak. Tapi mukminun ya, itu orang Islam yang betul-betul percaya Al-Quran ini firman Allah. Kalau tidak yakin, ya masih Muslim. Tapi orang mukmin, dia tidak ragu bahwa Quran ini dari Allah. Apa perintahnya? Silakan. Diperintah salat, mereka lakukan. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang Islam tidak salat. Ya, mungkin dia tidak percaya salat itu kewajiban. Puasa, Quran yang perintah, hadis Nabi juga menguatkan. Jadi makanya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak disebut ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Ya, orang kafir lebih-lebih tidak dipanggil. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi orang mukmin ini disebut dalam surah Al-Hujurat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya. Jadi kalau ada sesama Islam saling cekcok berkelahi, wah ini belum mukmin. Ya, kita lihat di masjid tidak ada orang berkelahi, salat. Tapi coba kalau dalam satu konser sedikit-sedikit bersenggolan bisa berkelahi. Tapi di masjid biar kita dilangkah-langkahi tidak marah. Ada bapak kalau dilompati sama tidak marah. Ya padahal memang dilarang oleh Nabi kalau tidak ada tempat tidak usah lompat-lompati teman. Ya. Duduk saja di tempat yang masih kosong. Ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah
Perbaiki hubungan kalian. Bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, supaya kalian dikasihani, diberi rahmat. Ya. Jadi ini harus kita pegang. Jangan sesama Islam berkelahi. Nah, lalu dalam lanjutan ayat disebutkan bagaimana sesama Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Tidak boleh sesama mukmin saling mengejek. Satu kelompok ini mengejek kelompok yang lain. Ya. Bisa saja yang diejek itu lebih baik. Lalu dilanjutkan wala nisaun, dan juga kelompok perempuan jangan mengejek kelompok perempuan yang lain yang sesama mukmin. Ya. Ini yang kita lihat sekarang terjadi cekcok gara-gara itu, saling ejek, ngata-ngatai, apa kamu salah melakukan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Atau ada wanita berjilbab dikata-katai, apalagi pakai cadar dikata-katai. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi bisa saja yang diejek itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum. Jangan juga kamu melecehkan. Ini sekarang apa istilahnya itu, membuli. Bully, ya. Itu anak-anak ya. Jadi saya kira adik-adikku harus tahu ajaran Islam, bahwa Islam mengajarkan tidak boleh mengata-ngatai, melecehkan sesama kita. Wala tanabazu bil alqab. Jangan juga saling panggil memanggil dengan gelar-gelar yang fasik. Mungkin Bapak nonton di televisi, ada demo mahasiswa, mungkin mahasiswa ini pakai jilbab itu perempuan, tapi mulutnya seperti tidak tahu Al-Quran, bukan Islam. Masa presiden dikatai anjing? Betul, teriak anjing, anjing. Ini kalau ada, bagus kalau polisi tangkap saja orang begini, tidak pernah belajar agama. Jadi Islam itu bukan hanya pakaian, tapi juga bagaimana sikap terhadap pemimpin, sikap terhadap orang tua. Ini presiden kita dikatai anjing. Jangankan presiden, sesama kita saja tidak boleh mengatai babi, anjing, setan. Wala tanabazu bil alqab. Ini Quran yang ajarkan kita. Gara-gara gitu bisa orang baku bunuh. Di mana? Di Jawa Timur itu, di daerah Madura. Ya, gara-gara saling ejek terjadi apa? Baku tikam, pakai caruk, pakai celurit. Akhirnya sama-sama mati. Untungnya pihak keluarganya bisa didamaikan. Kalau tidak bisa menjadi besar. Jadi biarkanlah yang dua ini sudah mati, jangan lagi ditambah. Ya. Ini kalau orang Islam kan kalau ikuti Quran tidak akan terjadi itu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Disebutkan kita harus bertaubat kalau melakukan itu. Jangan memanggil orang dengan nama-nama yang tidak disenangi. Saya kira kita tidak ada yang senang kalau dikatai dengan nama-nama binatang. Ya. Apalagi pada kamu iblis, kamu setan. Ya. Lalu juga selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan banyak menuduh, buruk sangka. Sebagian sangkaan itu dosa. Wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mengintip-ngintip di rumah orang. Tidak boleh.
Wala yaktab ba'dukum ba'da. Tidak boleh saling gibah. Apa itu gibah? Menyebut kejelekan orang lain. Ya, saudara kita kalau di hadapannya tentu dia tidak senang. Ya, dikatai. Walaupun benar, pokoknya matanya buta, oh picok, oh kempang. Ya. Ya. Itu dosa gibah bagaimana? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi menyebutkan kejelekan saudara kita itu diibaratkan kita duduk lalu di samping kita ada mayat saudara kita, lalu kita makan dagingnya. Nah, dosanya sama dengan itu. Gibah sama dengan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Nah, jadi mudah-mudahan kita, jadi dalam bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, jadi bukan hanya sekedar kita baca Al-Quran, mudah-mudahan kita juga tahu artinya. Sekarang banyak orang baca Al-Quran tapi berkelahi, mengata-ngatai, padahal dia baca Al-Quran. Oleh karena itu dalam ceramah-ceramah Ramadan ini sebenarnya Al-Quran yang disampaikan, mestinya itu yang disampaikan sebaran tahu apa isinya Al-Quran itu, supaya jangan orang bilang wah orang Islam ini pembunuh, pemerkosa, koruptor, ya. Itu katanya Indonesia negara religius, negara agamis, banyak masjid, tapi korupsinya nomor 1. Yang nonton porno banyak, yang banyak judi online banyak, ya termasuk pejabatnya melakukan apa ini? Korupsi Pertamina. Kerugian berapa? 5 tahun 1.000 triliun. Ya. Kira-kira mereka tahu larangan Al-Quran atau tidak? Mungkin mereka mengaji tapi tidak tahu bahwa ini yang dia baca ya melarang dia itu. Jadi mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ini selain berpuasa, kita cinta Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, sebab itu yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Sesuai kata Nabi, Al-Quran wasyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran dengan puasa akan memberi pertolongan, memberi syafaat kepada hambanya yang rajin mempelajari, membaca Al-Quran dan berpuasa. Berkata Al-Quran, ya Tuhan, saya halangi dia banyak tidur di malam hari karena membaca saya, mempelajari Al-Quran. Berkata puasa, ya Tuhan, saya halangi hambamu untuk makan dan minum di siang hari karena puasa mengikuti perintahmu ya Allah. Berikan syafaat kepada hamba ini. Syafa'an, permohonan Al-Quran dan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.